Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami cintai dan kami mulai guru kita Buya Yahya Zainal Ma'arif. Begini Buya, Rasulullah bersabda, pandangan pertama rizkimu, pandangan kedua dosamu. Ketika kita melihat sesuatu yang haram dan kita perbanyak beristighfar. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang bisa dibilang wanita muslimah, tapi melihat wanita yang muslimah gitu, terbesit terlintas dalam hati kagum akan kecantikan, kesolehannya, apakah itu termasuk bab kita itu mata yang akan berdosa gitu? Dalam bab kita berdosa terlintas gitu bahwa wanita soleh, kesolehannya, kemuslimannya itu sampai terbayang, sampai berandai-andai gitu, dijadikan istri itu bisa mendapatkan kemaslahatan itu. Satu pertanyaan lagi bisa. Yang kedua, apakah betul dan ada dalilnya bahwa ziarah Wali Songo itu akan mendapatkan pahala seperti naik haji Buya? Dan ketika kita sholat di depan makam Wali Songo tersebut, hukumnya bagaimana? Mungkin itu aja dari kami, pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga mata. Jika ada seorang laki-laki melihat seorang wanita, kemudian ada ketertarikan di dalam hatinya, lalu untuk menikahinya, apakah ini termasuk pandangan yang menjadikan sebab kotornya hati? Berbeda dengan yang dibahas oleh Imam Ghazali. Kalau ada orang melihat untuk menikah, itu disunnahkan, sebab tujuannya untuk menikah, bukan orang nongkrong di pinggir jalan melihat orang lewat, bukan orang buka jendela lalu ngintip siapa di balik jendela sana, bukan. Sangat beda di sini. Orang yang punya tujuan mulia, atau orang pakai kacamata hitam biar bebas dia lirik sana lirik situ, musibah. Jadi beda. Justru itu yang sangat dianjurkan, bukan termasuk ini. Artinya apa? Nah, kalau bukan untuk menikah, dia tidak bakal melihatnya. Jadi dia tergerak, dia, saya ingin menikah, umurku umur menikah, dan aku akan memilih. Aku lihat fisik, perlu lihat juga, akan tapi akhlak nomor satu. Tapi yang dilihat adalah apa? Yang kita dianjurkan melihat dengan kadar yang cukup untuk memacu semangat nikah kita. Itu saja. Dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Apakah dia hanya iseng, aku hanya pengen lihat kecantikannya tok kok. Wah, bebas nih. Lihat sana, lihat sini. Ya. Jadi sangat beda. Kalau Anda melihat seorang wanita, Anda sebagai seorang laki-laki punya tujuan untuk menikah, bahkan ini disunnahkan dan dianjurkan. Dan bukan dosa. Tapi ingat, kapan? Di saat Anda ingin menikah. Jadi saat ada kecocokan, maka Anda tentu itu akan terikat di dalam hati Anda. Tapi terikat di hati Anda yang kebayang bukan perzinaan. Kapan aku segera menikah? Itu yang diinginkan. Sehingga Anda terpacu untuk mempercepat pernikahan, akhirnya Anda mempercepat ibadah dan kemuliaan, dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beda. Yang bermasalah sudah tidak ingin menikah tapi lihat sana sini tersiksa dia. Hatinya kotor, ibadah jauh, ibadah tidak banyak, lihat. Baik, inilah. Jadi bukan. Kalau melihat untuk sebuah pernikahan, itu justru disunnahkan dan dianjurkan. Ad'a lebih, dalam sabda Nabi itu, ad'a lebih mengundang hati kita, mengajak hati kita untuk bisa melakukan pernikahan. Jadi itu sangat dianjurkan. Beda ya? Bedanya orang lihat iseng yang enggak ada gunanya. Jadi melihat itu ada yang haram. Mutlak haram melihat aurat. Yang kedua adalah melihat yang
yang tidak haram, tapi jika tidak dijadikan menjadi haram. Contohnya berpapasan. Lakal ula, kata Rasulullah. Bagimu yang pertama, engkau melihat pertama halal. Melihat seorang laki-laki melihat wanita begini, berpapasan, kelihatan. Lalu terbetik di hatinya, oh cantik, maka jangan dilihat lagi yang kedua. Nah itulah hebat. Tapi kalau lihat lagi yang kedua adalah wa'alaikas tsani, dan bagimu yang kedua. Lakal ula wa'alaikas tsaniyah. Bagimu yang pertama. Yang pertama halal karena engkau berpapasan lihat satu orang. Tapi setelah itu jika kau tengok lagi, maka itu menjadi haram. Karena bukan tujuan untuk menikah. Tapi kalau tujuan untuk menikah, kau boleh mencarinya. Di mana orangnya? Boleh engkau sembunyi ingin melihatnya. Lihat dia. Tapi tujuannya untuk menikah. Dan sungguh indah kalau orang tujuannya mulia. Sehingga kalau melihat wanita tersebut menurutnya cantik, lihat. Kalau menurutnya tidak cantik, akan mudah dilupakannya. Kalau menurutnya cantik, akan memacunya untuk makna cantik sesuai dengan yang keinginan. Kalau cantik, dia akan terpacu untuk segera menikah. Nah, ini adalah karena untuk menikah. Tapi kalau bukan untuk menikah, gak ada itu semuanya. Bisa macam-macam pikirannya, khayalan-khayalan, SMS-an, kenalan, segala macam. Nah, itu iblisnya di sini. Baik, nggak apa-apa. Jadi melihat untuk pernikahan itu adalah halal, bahkan itu disunnahkan dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak benar kalau ziarah wali songo kayak orang melaksanakan ibadah haji itu enggak. Yang jelas ziarah wali adalah dianjurkan. Dan mendoakan para wali adalah sunnah, perintah. Kita dianjurkan untuk ziarah. Kuntu nahaitukum ma'an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dilarang untuk ziarah kubur mula-mula. Tapi akhirnya kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di sini bukan perintah wajib yang mau ziarah-ziarah, yang tidak. Dan perintah di sini fa innaha tudzakirukumul maut, tujuannya adalah agar kita semakin ingat akan kematian kita sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa membaca bertawasul di tempat tersebut, dan itu juga salah satu pendidikan yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun ada orang yang mencoba mengingkari, akan tapi orang yang mengingkari tawasul kepada orang yang telah tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, ini bertentangan dengan kebiasaan para salafun saleh dari masa ke masa, termasuk tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun itu riwayat tentang seperti haji, itu tidak pernah ada tentang ziarah kubur para wali. Tapi mencintai para wali, mencintai para ulama, itu kunci keselamatan. Dan bisa saja pahalanya lebih gede dari haji. Cuman yang dikatakan seperti haji tidak pernah kita dengar yang demikian itu. Cuman kalau Anda ziarah kepada para wali, para aulia, karena kecintaan Anda, tentu kecintaan kepada ulama itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga akan menjadikan pahalanya lebih gede daripada haji dan sebagainya. Bahkan orang bisa sempurna hajinya kalau memang ada di dalam hatinya keterikatan kepada ulama. Sehingga dengan keterikatan kepada ulama akan dengar fatwanya, akan dengar petuahnya, dengar bimbingan dan nasihatnya, itulah yang menjadikan sempurna ibadahnya. Salat itu di mana saja diperkenankan. Di mana saja diperkenankan. Selagi bukan tempat yang najis, dan termasuk salat di kiri kanan kuburan juga boleh, asalkan bukan untuk mengagungkan kuburan. Sebab kita itu menghadap ke kiblat. Kita menghadap ke kiblat. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan kuburan adalah masjid. Menjadikan kuburan masjid. Jadi orang Majusi, orang Habasyah dahulu, kalau ada orang tokoh ulamanya meninggal dunia, dibuatkan patung. Lalu dengan begitu dibuatkan tempat ibadah di patung tersebut. Jadi kalau ada sholat kebetulan ngadep ke kuburan, ya gak ada masalah, kebetulan ngadep ke kuburan, kebetulan ngadep ke kuburan. Kalau tujuan yang menghadap ke kuburan, dia sholat sengaja menghadap ke kuburan, ini tidak diperkenankan. Kalaupun tidak niat menyembah kuburan, ini adalah jelas haram karena tujuannya ngadep ke kuburan. Sholat kok ngadep ke kuburan, sholat ngadep ke wali, gak dibenarkan. Tapi sholat ngadep ke kiblat. Tapi kalau memang banyak kuburan di sana sini, ada sebagian masjid memanjang,
kemudian di situ ada kuburan, ya tidak ada masalah. Orang di Madinah pun sholat menghadap kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita khususnya kan, dorih kuburan Nabi itu kan berdekatan dengan tempat sholatnya para wanita. Mereka menghadap ke kuburan Nabi, menghadap ke kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan tujuannya menghadap Nabi. Kalau ada orang pindah sholat menghadap kuburnya Nabi, jadi gak benar. Kenapa sholat harus menghadap kubur? Sholat menghadap ke kiblat. Kalau anda menghadap kuburnya Nabi untuk berziarah, iya. Tapi sholat menghadap kubur, sengaja menghadap kubur, sholat dengan menghadap kubur tidak diperkenankan. Tapi kalau memang tempatnya ada kuburannya, tidak ada yang melarang yang demikian. Terus kalau dilarang nggak sholat mungkin. Tempat lain kalau ada, kalau tidak ada juga boleh. Kalaupun ada tempat lain, itu kuburan, ada sutroh misalnya, kuburan ada. Yang penting jangan terlintas di benakmu engkau melakukan sholat menghadap ke kuburan. Jadi tempat ada kuburannya. Dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi bahwasanya kuburan memotong sholat kita, tidak. Dan tidak ada larangan kita sholat menghadap ke kuburan. Yang dilarang adalah nyembah kuburan. Kalau menghadap ke kuburan, pas kuburan. Ini ada kuburan di hadapan kita. Dan yang tidak diperkenankan lagi adalah membangun kuburan sebagai masjid. Bukan masjid ngadep kuburan. Kalau masjid ngadep kuburan, bukan ngadep ke kuburan, tetap ngadepnya ke kiblat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat. Jadi itu gak apa-apa. Tapi kalau anda niat pengen ziarah Sunan Gunung Jati, lalu di belakang kuburan masuk Allahu Akbar, ini orang sakit. Dan ada yang sakit memang ke masjid gak pernah sholat, tapi di kuburan sholat. Aneh. Sholat iktikaf di masjid. Sholat masjid. Ini ada orang-orang begitu. Tapi insya Allah ahli iman gak ada kayak gitu. Ahli iman yang ada sini gak ada. Cuman pertanyaan itu perlu. Jadi kalau anda menuju ke kuburan untuk sholat menghadap ke kuburan, jelas tidak berkenankan dan hukumnya haram. Tapi kalau kebetulan anda ke kuburan, waktu zuhur mau habis, anda belum sholat, sholat saja dimanapun anda berada, kiri kanan anda kuburan. Tapi ingat, kuburan yang belum dibongkar, kalau sudah kuburan dibongkar, itu najis. Karena apa? Bangkai, itu akan, mayat itu akan busuk, setelah busuk akan meletus, nanah darahnya itu bercampur dengan tanah, dan tanah yang diangkat itu najis. Harus anda pakai alas. Kalau tidak pakai alas maka najis. Sehingga makbarah lam tumbash, atau kuburan yang belum pernah digali, itu adalah boleh kita sholat di atasnya, dan itu adalah suci. Di atasnya bukan menghadap ke kuburan tentunya, bukan di atasnya, maksudnya sholat di itu. Kalau di atas kuburannya tidak berkenan lagi, karena ada larangan dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, bahasanya kita tidak boleh duduk di atas kuburan, di atasnya. Dan kita tidak boleh duduk di atasnya, berdiri di atasnya. Di atasnya itu apa sih? Kalau seandainya kejeblos, anda akan nginjek jenazah tersebut. Selagi tidak, maka itu bukan atasnya. Jadi atas mayat itu, atas kuburan itu, kalau seandainya jeblos, kaki anda akan masuk kena ke kuburan. Itu yang tidak diperkenankan, dan itu hukumnya haram. Sampai Sayyidina Ali berkata, seandainya aku harus, dari Sayyidina Ali, seandainya aku harus duduk di atas bara, itu lebih bagus daripada aku harus duduk di atas kuburan. Baik, ini saja insyaallah.